Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarustani Suhada dengan NIM akhir 225 kelas 6C. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal UTS hukum penanaman modal. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan asas-asas hukum penanaman modal yang berlaku di Indonesia. Untuk asas-asas hukum penanaman modal yang berlaku di Indonesia yaitu ada beberapa asas, yaitu yang pertama adalah asas keadilan. Asas keadilan penanaman modal harus dilakukan dengan adil dan tidak diskriminatif terhadap semua pihak. Yang kedua yaitu asas keseimbangan. Penanaman modal harus seimbang antara kepentingan investor, pemerintah, dan juga masyarakat. Yang ketiga yaitu asas transparansi. Penanaman modal harus dilakukan dengan transparan dan terbuka, sehingga semua pihak dapat memahami proses dan keputusan yang diambil. Yang keempat adalah asas akuntabilitas. Penanaman modal harus dilakukan dengan akuntabel, sehingga semua pihak dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil. Yang kelima yaitu asas perlindungan lingkungan. Penanaman modal harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan hidup dan juga sumber daya alam. Dan yang keenam adalah yaitu asas perlindungan hak-hak masyarakat. Jadi penanaman modal juga harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan hak-hak masyarakat, termasuk hak-hak adat dan hak-hak sosial. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu keberadaan hukum penanaman modal di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor. Jelaskan dan apa saja akibatnya bagi Indonesia. Keberadaan hukum penanaman modal di Indonesia memang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu yang pertama adalah faktor ekonomi. Jadi kondisi ekonomi Indonesia seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Yang kedua yaitu faktor politik. Kestabilan politik dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kepercayaan investor terhadap Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu adalah faktor hukum. Kepastian hukum dan perlindungan hak-hak investor dapat mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Dan yang terakhir adalah faktor sosial. Jadi kondisi sosial dan budaya Indonesia juga dapat mempengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Untuk akibatnya bagi Indonesia apabila hukum penanaman modal dapat menarik investor, yaitu adalah meningkatnya investasi. Jadi meningkatnya investasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Selanjutnya menciptakan lapangan kerja. Meningkatnya investasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia juga. Yang ketiga meningkatkan pendapatan negara. Jadi dari investor juga dapat meningkatkan investasi, pendapatan negara melalui pajak-pajak dan lain-lain. Namun jika hukum penanaman modal di Indonesia tidak dapat menarik investor, maka ada beberapa hal juga yang akan terjadi, seperti pengurangan investasi. Jadi mengurangnya investasi dapat mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua adalah pengurangan lapangan kerja.
Dan yang terakhir adalah pengurangan pendapatan negara karena tidak ada yang mau untuk berinvestasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu berdasarkan UU nomor 13 tahun 2007 tentang penanaman modal, terdapat beberapa macam penanaman modal, apakah terdapat persamaan? Berdasarkan UU nomor 13 nomor 2007 tentang penanaman modal, terdapat beberapa macam modal, yaitu penanaman modal dalam negeri atau PMDN, penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam negeri itu sendiri. Dan yang kedua adalah penanaman modal asing atau PMA, yaitu penanam modal yang dilakukan oleh investor asing. Persamaan antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yaitu yang pertama adalah tujuan. Jadi keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua adalah prinsip. Keduanya juga harus memenuhi prinsip-prinsip penanaman modal seperti kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan perlindungan hak-hak kerja. Yang ketiga adalah pengawasan. Keduanya diawasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dan instansi lainnya untuk memastikan bahwa penanaman modal dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Dan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4, yaitu apa saja resiko-resiko yang mungkin dihadapi oleh investor asing di Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi ada beberapa resiko yang mungkin dihadapi oleh investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Untuk resiko-resiko yang akan dihadapi, yang pertama adalah resiko politik. Jadi kestabilan politik dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi keputusan investor asing untuk berinvestasi di sini, di Indonesia. Yang kedua adalah resiko hukum. Kepastian hukum dan perlindungan hak investor asing dapat menjadi masalah juga. Yang ketiga, resiko ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia seperti inflasi dan suku bunga dapat mempengaruhi juga keputusan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Yang keempat adalah resiko sosial. Kondisi sosial dan budaya Indonesia dapat mempengaruhi keputusan investor asing untuk berinvestasi. Yang kelima adalah resiko lingkungan. Kondisi lingkungan hidup di Indonesia dapat mempengaruhi keputusan investor asing. Yang keenam adalah risiko korupsi. Jadi korupsi juga dapat menjadi masalah bagi investor untuk berinvestasi di sini karena berisiko. Yang terakhir adalah risiko birokrasi. Jadi proses birokrasi yang kompleks dapat menjadi masalah bagi investor asing. Di sini adalah pentingnya kepercayaan antar negara juga. Dan untuk cara mengatasi resiko-resiko tersebut juga ada beberapa cara, yaitu adalah mengenal kondisi lokal negara tersebut. Jadi investor asing harus mengenal kondisi lokal di Indonesia, termasuk kondisi politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, menggunakan konsultan lokal. Investor asing dapat menggunakan konsultan lokal untuk membantu mereka memahami kondisi lokal dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. Yang ketiga adalah mengikuti peraturan yang berlaku. Investor asing harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan tentang investasi, pajak, dan lingkungan. Yang keempat adalah membangun jaringan. Investor asing dapat membangun jaringan dengan pebisnis lokal, pemerintah, dan organisasi lainnya untuk membantu mereka memahami kondisi lokal dan mengatasi masalah yang mungkin timbul. Yang kelima adalah menggunakan asuransi. Investor asing dapat menggunakan asuransi untuk melindungi investasi mereka dan risiko yang mungkin akan timbul. Yang keenam adalah mengikuti kebijakan pemerintah.
investor asing harus mengikuti kebijakan pemerintah Indonesia, termasuk kebijakan tentang investasi, pajak, dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah menggunakan teknologi. Investor asing dapat menggunakan teknologi untuk membantu mereka memantau dan mengelola investasi mereka di Indonesia. Mungkin itu jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.